Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kepada anak bapak pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa silakan kepada Nanda untuk berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran ini lancar dan Anda semua dapat lebih cepat mengerti tentang materi pembelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah melanjutkan pembelajaran kita minggu-minggu kemarin. Kita sudah sampai kepada gradien dan persamaan garis singgung kurva. Apa itu gradien dan bagaimana nanti menentukan persamaan garis singgung kurva atau grafik fungsi. Baik fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Sekarang kita masuk dulu ke fungsi aljabar. Pertama kita kenalkan dulu gradien itu apa. Nah, ini ada pengertiannya. Gradien itu adalah kemiringan satu garis. Ya, kemiringan satu garis. Garis yang miring ke kanan itu nanti bergradien positif. Jadi nilainya positif. Dan garis yang miring ke kiri bergradien negatif. Itu nanti di dalam memperagakannya atau menentukan nilai-nilainya. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu X nanti gradiennya 0. Nah, pada kurva nanti kalau gradiennya 0 berarti itu akan terjadi nanti titik singgung itu merupakan sekaligus titik stasioner atau titik puncak daripada grafik itu atau kurva tersebut. Kemudian gradien garis singgung satu kurva itu dapat ditentukan dengan menggunakan turunan fungsi. Nah, ya, atau f aksen x. Boleh juga dy dx atau juga y aksen, sama saja. Nah, gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil. Begini, ini lambang gradien ini, nilai gradien. Misalnya, gradien garis singgung kurva fx pada titik singgung A, B adalah M sama dengan F aksen A. F aksen A itu maksudnya fungsi tersebut kita turunkan. Setelah kita turunkan, nanti nilai turunannya kita substitusikan nilai A ini, nilai X-nya. Ini kan sebenarnya kan X, Y ini. Tapi sudah kita ganti dengan A, B. Nanti nilai X-nya itu berarti sama dengan A. Nah, nanti setelah kita turunkan, dapat turunannya, turunan fungsinya, kemudian kita substitusikan nilai A-nya ke turunan fungsi itu. Jadi M sama dengan F aksen A. Yaitu nilai turunan pertama Fx pada X sama dengan A. Jadi kita cari nilai X-nya saja. Nah, untuk diingat, nanti ada kaitannya dengan soal. Dua buah garis, misalnya L1 dan L2. Kalau dua buah garis ini saling sejajar, L1 dan L2 ini saling sejajar, maka nanti gradien yang pertama sama dengan gradien yang kedua. Jadi kemiringan garis L1 itu sama dengan kemiringan garis L2. Itu maksudnya M1 sama dengan M2 ini. Sedangkan dua buah garis L1 dan L2 saling berpotongan tegak lurus. Kalau L1 dan L2 ini tegak lurus, maka nanti kaitannya M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi gradien garis L1 ini dikalikan dengan gradien garis L2, itu nilainya sama dengan min 1. Nah, nanti berkaitan dengan soal-soal ini. Sekarang kita masuk ke contoh. Langsung ke contoh. Misalnya, tentukan gradien garis singgung kurva berikut ini. A, Y sama dengan X kuadrat tambah 5X sama 4 di titik 1,10. B, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 8X tambah 15 di titik yang berabsis min 2. C,
Diketahui kurva Y sama dengan 2X kuadrat tambah PX tambah 15 memiliki gradien 6 di titik X sama dengan min 1 atau absis ya. X itu absis. X sama dengan min 1 atau absis min 1. Tentukanlah nilai P-nya. Nah, ini gampang sebenarnya soal-soal seperti ini. Langsung saja kita selesaikan. Coba lihat penyelesaian pertamanya ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 4. Jadi kita turunkan saja. Turunan pertamanya f aksen x sama dengan turunan x kuadrat itu adalah 2x. Turunan 5x adalah 5. Turunan 4, 0. Jadi 2x tambah 5. Menentukan m-nya seperti pada uraian pertama tadi. M sama dengan f aksen. Berapa nilai x1-nya? Berapa nilai titik? Nilai x-nya. Ini dia. Ini A, ini B. A-nya 1, B-nya 10, atau X-nya 1, Y-nya 10. Jadi kita substitusikan 1 saja. Yang 1 ini, yang X ini. Berarti M sama dengan F aksen 1. Kita substitusikan ke sini. Jadi 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Inilah nilai M-nya. Ya. Gradien garis singgung di gradien garis singgung yang pertama ini Y kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 5X sama 4 di titik 1,10 itu adalah 7 M-nya. Kemudian bersama yang kedua, soal yang kedua, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 8X tambah 15 di titik yang berabsis. Absis itu artinya nilai X ya. Ini boleh saja kita tukar fungsi Y ini kita tukar dengan Fx boleh saja supaya jangan ragu. Jadi Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 8X tambah 15. Kita turunkan. Turun pertamanya adalah 3-nya tarik ke depan saja. 3 kali 1 3. X pangkat N kurang 1. Jadi 3 kurang 1 2. Berarti 3X kuadrat. Ini 2 kali 3-nya 6. X pangkatnya kurang 1 tinggal 1. Jadi 3x kuadrat ini turunannya 6x. Min 8x turunnya min 8. 15 terusnya 0. Jadi ini hasil turunannya. Setelah kita dapat turunannya, lalu kita substitusikanlah. M-nya sama dengan F aksen 2. Karena x-nya tadi sama dengan 2. Absis itu berarti nilai x. Nanti ada lagi yang lawannya ordinat. Nah, kalau ordinat itu nilai y-nya. Kalau absis nilai x. Kalau ordinat nilai y. Kalau koordinat, baru nanti X, Y. Seperti ini jadi koordinat ini. Koordinat. 1-nya ini disebut absis. 10-nya ini disebut ordinat. Digabung menjadi koordinat. Gitu ya. Gabungan antara absis dan ordinat menjadi koordinat. Ya. Masukkan nilai min 2-nya. Berarti F aksen M sama dengan F aksen 2. Min 2. Kita masukkan ke turunan fungsi ini. Jadi 3 kali min 2 pangkat 2 tambah 6 kali min 2 dikurang 8. Ini 4. 4 kali 3 12. 3 kali 4 ya 3 kali 4 ya. 6 kali min 2 berarti min 12. Min 8 berarti 12 kurang 12 habis tinggal min 8. Jadi M-nya atau gradiennya sama dengan min 8. Oke. Yang C. Fx sama dengan, ini agak lain. Soalnya ini tadi. Diketahui kurva Y sama dengan 2x kuadrat tambah px tambah 15. Memiliki gradien 6 di titik atau absis x sama dengan min 1. Tentukanlah nilai P. Nah, gradiennya sudah diketahui 6. Kemudian titik untuk absisnya sudah diketahui min 1. Berapakah nilai P? Itu yang ditanya. Kita lihat jawabannya. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah px tambah 15. Jadi kita turunkan. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Turunan px itu adalah p. Ya. Sama dengan turunan 3x adalah 3. Turunan 10x adalah 10. Turunan px ialah p. Turun 15, 0. Nah sekarang untuk titiknya absisnya tadi X-nya sama dengan min 1. Nih.
X-nya sama dengan min 1, kita masukkan min 1A ini, sorry ya. Ini min 1 sebenarnya. X-nya, oh sorry, ini 1 ya, bukan min 1 ya. Maaf. Ini 1 ini, bukan min 1. Di titik X sama dengan 1. Tolong anak-anak perbaiki, ini bukan min 1 tetapi 1. Nah, ya, 1. Jadi kita masukkan satunya ke sini. F aksen 1 sama dengan 4 kali 1 tambah P sama dengan 6. 6 ini adalah gradiennya. Nah, kan F aksen 1 itu kan sama dengan gradien. Nah, sudah diketahui 6. Maka kita substitusikan X-nya. Ini tadi itu 1 ya, ingat. Bukan min 1. 4 kali 1 tambah P sama dengan 6. Nah, kalau sudah begini kan gampang. 4 kali 1, 4. Tambah P sama dengan 6. Berarti P sama dengan 6. 4-nya pindah ke kiri, ke kanan menjadi min. 6 kurang 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. Maka nilai P-nya adalah 2. Nah, itu ya. Gampang. Nah, itulah beberapa contoh mengenai gradien. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini lagi. Apa itu garis singgung kurva? Garis singgung kurva atau grafik fungsi merupakan garis lurus atau garis linier. Nah, fungsinya nanti fungsi linier pangkat 1. Garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, B dengan gradien M yang sudah kita baca di atas tadi. Nah, itu ditentukan dengan rumus ini. Ingat rumus ini. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Dengan M itu adalah F aksen A. Artinya nilai turunan. Kemudian kita masukkan, substitusikan nilai A-nya. Titik A, B ini. Titik A-nya. Itu M-nya. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh yang A. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5 yang melalui titik 1,2. B. Diketahui kurva Y sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 4 memotong sumbu Y di titik A. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik A tersebut. C. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 4 di titik yang berordinat 8. Ingat ordinat itu tadi apa? Lihat penyelesaiannya. Yang pertama ini. Nah, gampang. Fungsinya tadi adalah X kuadrat kurang 4X tambah 5. Bisa saja kita tukar dengan Fx ya. Y itu sama dengan Fx. Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5. Kita turunkan. Jadinya 2X kurang 4. Turun 5, 0. Setelah itu kita cari gradiennya, M-nya. Karena titik singgungnya sudah ada di 1,2. Berarti nilai 1 ini kita substitusikan ke sini. Berarti M sama dengan F aksen 1. Masukkan ke sini. Berarti 2 kali 1 kurang 4. 2 kali 1, 2, kurang 4. Ya, 2 kurang 4, min 2. Sedangkan titiknya, A, B-nya adalah 1,2. Maka persamaan garis singgungnya ini dia. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. B-nya kita ganti dengan 2. Nih. Yang nilai B-nya kan 2 nih. B-nya ganti dengan 2. Kemudian M-nya ganti dengan min 2 yang kita peroleh ini tadi. M-nya min 2. X kurang A-nya ganti dengan 1. Jadi ini Y kurang 2 sama dengan min 2 kali X kurang 1. Proses saja ini. Y kurang 2 sama dengan min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 1 positif 2. Kita pindahkan 2-nya ini ke kanan. Jadi yang negatif jadi positif. Berarti Y sama dengan, di sini tinggal Y sebelah kiri, min 2X tambah 4. Jadi yang 2 ini pindah ke kanan jadi nambah. Positif 2 berarti tambah dengan 2 ini 4. Maka inilah garis singgungnya itu. Y sama dengan min 2X tambah 4. Oke. Kemudian yang kedua, yang B. Nih B-nya. Fx sama dengan 3X kuadrat tambah 2X kurang 4. Katanya memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, berarti nilai X-nya 0. Nah, kaitannya, karena nilai X-nya 0, kita substitusikan kembali ke sini kita untuk mencari nilai Y-nya. Nah, ya. F 0, masukkan sini 0.
Jadi 3 kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kurang 4. 0, 0. Jadi min 4. Min 4 itu sebagai nilai Y-nya. Maka titik singgungnya kita peroleh A 0, min 4. Nah, gitu. Inilah sebagai A, B-nya. Kemudian baru kita cari turunannya guna untuk mencari gradiennya. F aksen X turunan dari sini berarti 2 kali 3 6x, turunan dari 2x 2. 6x tambah 2. Baru kita cari M-nya. M itu adalah F aksen. Nah, nilai AB tadi ini A-nya 0, B-nya min 4. Berarti A-nya kita substitusikan ke sini. F aksen 0 berarti. Maka gantilah X itu dengan 0. Ini 6 kali 0 tambah 2. 0 tambah 2. Jadi 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Titik singgungnya tadi adalah 0, min 4. Gradiennya 2. Nah, inilah garis singgungnya ini. Nah, persamaan garis singgung sama dengan Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Nah, B-nya tadi, karena B-nya tadi itu min 4, ya. Nah, ini B-nya min 4, maka tiba di sini Y kurang B ini menjadi positif. Karena min ketemu sama min kali min positif. Nah, ya, ingat ya, ini B-nya min 4, maka yang ini ganti dengan positif 4. Kemudian M-nya 2, ini 2, kita gantikan. X kurang A-nya 0. X kurang 0. Jadi, Y tambah 4 sama dengan 2X. Ya, ini tidak ada nilainya, 2 kali 0, 0. Maka pindahkan 4-nya ke kanan, berarti Y sama dengan 2X kurang 4. Selesai. Nah, ini ya. Kemudian yang C. Fx sama dengan X kuadrat tambah X kurang 4 berordinat. Ini berordinat ya. Bukan berordinat, bukan. Berordinat. Sorry. Kurang E-nya. Berordinat 8. Berarti, kalau ordinat 8 itu maka nilai Y-nya 8. Atau nilai Fx-nya 8. Maka kita selesaikan saja sini. X kuadrat tambah X kurang 4. Yang Fx ini kita ganti 8. Pindahkan saja ke kanan. X kuadrat tambah X kurang 4 sama dengan 8. 8-nya pindah lagi ke kiri supaya dia bentuknya bentuk eksplisit ya. Implisit. Karena sama dengan 0. Nah, maka 8-nya pindah ke luas kiri menjadi negatif. Jadi negatif 12. Ya, min 4, min 8 jadi min 12. Setelah dapat seperti ini, berarti kita faktorkan. Kita menjadi nilai X-nya berapa? 2 buah bilangan dikalikan hasilnya min 12, dijumlahkan hasilnya positif 1. Dapatlah bilangannya adalah positif 4 dan negatif 3. 4 kali min 3 kan min 12. 4 dikurang 3 kan 1 ini. Nah, ya. Nah, kalau dapat bilangan seperti ini, faktor yang seperti ini, udah langsung saja kita. Yang positif jadi negatif, beri X1 sama dengan min 4. Yang negatif jadi positif, X2 sama dengan 3. Berarti ada 2 buah titik singgungnya, yaitu pertama kita gunakan min 4,8, X-nya Y tadi kan 8, berarti min 4,8. Yang kedua 3,8. Nah, masing-masing dicari titik garis singgungnya. Untuk titik min 4,8, maka kita cari dulu M-nya. F aksen X sama dengan tadi, kita turunkan ini, jadinya 2X tambah 1 ya, turunan ini. Ini 2X tambah 1. 4-nya 0. Ini turunannya. M sama dengan F aksen min 4. Substitusikan 4-nya ke sini. Berarti 2 kali min 4 tambah 1. Min 8 tambah 1 jadi min 7. Maka persamaan garis singgungnya, kita masukkan Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Y kurang 8. Karena Y-nya tadi 8 ini. Min 7. Ini adalah M-nya tadi. Min 7 kali X tambah 4. Kenapa tambah? Karena X-nya sini min. Rumusnya min A. Sedangkan ini untuk A-nya itu min 4. Jadi tambah min jadi tambah jadinya. Jadi Y kurang 8 sama dengan min 7 kali X min 7X. Min 7 kali 4 min 28. Kembali 8-nya pindahkan ke kanan. Berarti min 28 tambah 8. Jadi min 20. Jadi Y sama dengan min 7X tambah kurang 20. Inilah persamaan garis singgung di titik min 4,8.
Sekarang untuk yang sebelahnya lagi, yang kedua, untuk titik 3,8. Berarti kita turunkan tadi itu turunnya adalah 2x tambah 1. Susunkan kembali untuk menjadi gradiennya. M sama dengan F aksen 3. 3-nya ini 3. Ya. Berarti sama dengan 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Berarti M-nya 7. Langsung masuk persamaannya. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Y kurang 8, 8. B-nya. M-nya 7, 7. X kurang 3. Ini A-nya 3. Ya, berarti Y kurang 8 sama dengan 7X kurang 21. 7 kali 3. Pindahkan lagi 8-nya ke kanan. Menjadi tinggal 13. Y sama dengan 7X min 13. Nah, selesai. Nah, dua buah persamaannya. Oke. Sampai di sini ya. Nah, selanjutnya ada soal untuk latihan. Silakan Ananda kerjakan di latihannya ini ya. Ada 3 buah soal. Seperti biasa dikirim di classroom. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5X sama 4 di titik 1,10. Yang kedua, untuk persamaan garis singgung kurva X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 8X tambah 5 di titik yang berabsis min 2. 3. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat tambah BX sama 15 yang memiliki gradien 6 di titik X sama dengan min 1. Ini sebenarnya soal contoh tadi ya. Oke, dikirim di classroom ya. Hari ini juga. Jangan sampai terlambat. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.